Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Semangat kan untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Itu apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Rindi. Kenapa? Jalan-jalan Bu. Wah, enak sekali, sudah healing. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum menginjak ke materi, Ibu akan tanyakan kepada kalian apa sih itu cerpen. Pasti tidak asing lagi kan di telinga kita? Cerita pendek. Ya, cerita pendek yang seperti apa? Apakah ada yang tahu? Yang konfliknya satu. Oh iya, benar sekali terima kasih Mbak Opi atas jawabannya, benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan lebih detail menjelaskan apa itu cerpen. Jadi cerpen adalah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan. Dan cerpen biasanya mengisahkan satu permasalahan yang disajikan oleh satu tokoh. Ciri-ciri cerpen itu sendiri bersifat fiktif atau karangan dari penulis, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Dan cerpen biasanya dibaca hanya dengan sekali duduk. Untuk yang terakhir, cerpen biasanya memiliki pesan moral di akhir cerita. Dan untuk unsur-unsur pembangun cerpen itu sendiri ada dua. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada apa aja yuk? Apakah ada yang tahu ya? Apalagi? Benar sekali. Satu lagi? Amanat. Iya benar sekali, pintar sekali murid-murid Ibu. Itu Mbak Perina kenapa lemas Mbak? Waduh bahaya itu. Oke, unsur-unsur cerpen, unsur-unsur intrinsik sendiri itu ada tema. Tema itu ide cerita yang mendasari jalan cerita. Biasanya ditulis dalam bentuk kata benda. Seperti contohnya itu persahabatan, keadilan, dan lain-lain. Yang kedua ada alur. Alur ada 3. Alur maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga ada latar. Latar waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat tokoh, penokohan. Penokohan ada 3 jenis juga. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang keenam ada sudut pandang. Yang terakhir ada amanat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari cerpen, yaitu nilai-nilai sosial, religius, kebudayaan, dan moral. Ada latar belakang kehidupan pengarang juga, dan kondisi psikologis pengarang. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 4. Apakah ada yang tahu anak-anak? Ayo, kenapa ini pada lemes sekali? Ngantuk ya? Itu Mas Dava matanya 1 watt. Oke, Ibu jelaskan ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi bagian pendahuluan dalam sebuah cerpen. Dalam sebuah cerita tersebut, baik pengenalan sifat tokoh, latar, maupun alur. Yang kedua ada komplikasi. Berisi munculnya masalah lebih dari 1. Yang ketiga ada resolusi. Yang berisi pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami para tokoh dalam cerita. Yang terakhir ada koda. Di bagian akhir sebuah cerita biasanya berisi amanat yang terkandung dalam cerita itu tersebut. Nah, mungkin segitu penjelasan cerpen. Selanjutnya akan Ibu jelaskan di minggu depan ya. Untuk
Sebelum menutup materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Bu mau tanya. Iya, Mbak Opi. Tadi kan alur itu ada 3. Iya. Maju, mundur, sama yang campuran. Saya itu yang nggak paham itu yang campuran Bu. Yang campuran itu biasanya alur ceritanya itu menceritakan. Alur maju itu mulai gimana ya? Pengenalan tokonya, setiap tokoh. Terus di pertengahan itu nanti dia mengulang masa lalu dari tokoh tersebut atau pemeran utamanya. Gitu Mbak Opi. Terima kasih Bu. Ya anak-anak. Selanjutnya apa yang dapat kita pelajari tadi? Bisa disimpulkan sedikit aja. Struktur. Ya, yang lain Mbak Monika? Apa Mbak Monika? Kok senyum-senyum sendiri gitu? Ayo Mbak Monika. Oh iya, benar sekali. Di sini Ibu akan mengasih tugas kalian ya. Untuk tugas individu nanti Ibu share link dari YouTube dan kalian bisa menulis apa itu struktur-strukturnya, unsur-unsurnya gitu ya. Dan untuk tugas kelompok cerpen ini nanti setiap kelompok ada 2 orang. Ibu bagi temanya. Silakan Mbak Berna. Iya, semua. Bu, aku dapat iPhone Bu. Sini terakhir Mbak. Ini apa Pak? Bacanya perhabasan mataku. Silakan dibuka teman-teman. Wah. Siapa yang persahabatan? Saya. Sama siapa? Oh, cocok sekali ini pasangan dua yang keluarga. Wow. Oh ya, Mbak Ratna sama Mbak Mufida ya. Berarti Romantis. yang romance Mbak Monika sama Mbak Verina. Oke. Kita cuma sahabatan. Prencon ya berarti. Oke. Aduh. Oke, tugas itu semuanya individu maupun kelompok dikumpulkan minggu depan ya. Untuk yang tugas individu nanti bisa di-up di e-learning. Dan tugas kelompoknya bisa dipresentasikan minggu depan. Iya Bu. Oke, terima kasih. Sebelum menutup materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.